Hai Sobat Arsiktin, balik lagi bersama saya Rega di channel Arsiktin Noob. Bayangkan orang yang paling kamu cintai dibunuh secara kejam oleh seorang psikopat. Kalau itu kamu, kira-kira apa yang kamu lakukan? Sewajarnya manusia pasti nggak bisa tinggal diam. Minimal banget, mukul sekali terus lapor ke polisi. Tapi pria ini berbeda, bukannya menyerahkan ke polisi, dia punya cara sendiri untuk melakukan balas dendam itu. Pelakunya dihajar, dilepas, lalu dihajarnya lagi. Pokoknya hidup pelaku ini kayak punya paket langganan untuk dihajar. Tapi tanpa disadari, pria ini mulai berubah. Dari yang hanya ingin membalas kejahatannya, perlahan dia sendiri mulai kehilangan batas. Sampai kita bertanya, sebenarnya siapa yang lebih pantas untuk disebut iblis? Di awal film, kita diperlihatkan pada seorang wanita bernama Jo-yoon. Mobilnya terperosok ke dalam got yang dipenuhi oleh salju. Sambil menunggu mobil derek, Jo-yoon menelpon tunangannya yang bernama So-hyun. Mereka terlihat sebagai pasangan yang cukup bahagia. Tapi sayangnya, telepon tersebut menjadi komunikasi mereka yang terakhir kali. Karena ada seorang psikopat bernama Ja Kyung-chul yang datang dan berusaha untuk membunuh Jo-yoon. 차가 완전히 다 주저앉았네요. Jo-yoon diseret dan dibawa menggunakan sebuah mobil. Lalu saat sampai di rumah Kyung-chul, kita masih bisa melihat Jo-yoon ini dalam keadaan hidup. Tapi tak lama kemudian, dengan jiwa-jiwa psikopatnya, Kyung-chul mulai beraksi. Padahal Jo-yoon ini sempat meminta untuk diampuni. Tapi Kyung-chul tak peduli dan dia tetap mengeksekusi Jo-yoon seperti layaknya binatang. Di saat Kyung-chul sedang memotong, cincin tunangan Jo-yoon ini terlepas dan jatuh ke selokan. Kyung-chul sempat mencari, tapi dia tidak menemukannya. Berpindah ke seorang bocil ini yang sedang bermain di dekat sungai. Dia tak sengaja menemukan kantong kresek yang berisi potongan telinga. Karena takut, dia pun akhirnya langsung melapor ke polisi. Tim kepolisian yang datang menelusuri semua lokasi di dekat sungai itu. Tim yang dikerahkan pun tidaklah sedikit. Mereka berusaha mencari potongan tubuh yang lainnya. Nah, setelah berjam-jam menelusuri sungai itu, akhirnya mereka berhasil menemukan potongan kepala Jo-yoon. Ayah beserta kekasihnya yang datang untuk melihat langsung histeris dan tak kuasa menahan kesedihan. Ayah Jo-yoon sangat merasa kehilangan. Dia duduk termenung sambil sebat memikirkan anaknya itu. Lalu datanglah So-hyun untuk menemani. Di sana So-hyun meminta maaf atas kejadian ini karena di saat Jo-yoon membutuhkannya, dia tidak berada di sampingnya. Di sini kita juga mengetahui jika ayahnya ini adalah pensiunan detektif kepolisian. 30년 넘게 강력 미안하다. Lanjut pada siang harinya, mereka melakukan proses kremasi. Semua orang merasakan sedih dan kehilangan. Dan di saat itu, tidak ada sedikit pun kata yang keluar dari mulut So-hyun, kecuali dia bertekad untuk balas dendam. Dia akan memberikan 1000 kali lipat rasa sakit kepada pelakunya tersebut. 네가 받은 고통. Pada esok harinya, So-hyun datang ke kantor polisi untuk meminta cuti selama 2 minggu. Tanpa ada sedikit pun penolakan, bosnya memberikan izin cuti tersebut. Bahkan bosnya menawarkan waktu yang lebih lama, tapi So-hyun hanya butuh 2 minggu. 그래, 얼마나 줄까? 보름 후에 다시 나가겠습니다. 그럼 그건 조치해 놓을 테니까. Sebelum So-hyun pergi, dia bertemu dengan salah satu rekannya untuk meminta kapsul yang dilengkapi GPS dan mikrofon. 뭐 다른 말씀 없고요?
Lanjut pada malam harinya, Sohyun bertemu dengan ayahnya Joyun dan di sana Sohyun diberi 4 foto profil orang yang diduga adalah pelaku pembunuhan itu. Lalu adiknya Joyun datang dan Sohyun pun langsung pamit untuk pergi. 한거 왔어요? 저 먼저 일어났어요. 나오지 마세요. Dari keempat foto ini, Sohyun memutuskan untuk mencarinya sendirian. Pertama, dia mendatangi pria ini yang lagi asik nonton. Tanpa adanya kata permisi, Sohyun langsung mengikatnya. Lalu dia menginterogasi dan memukul anunya hingga patah. Tapi bukan dia pelakunya. Tim polisi yang melihat pria ini ikut kebingungan siapa orang yang telah memukul anunya itu. Pria ini seperti ingin mengatakan pelakunya, tapi karena anunya masih nyeri, alhasil polisi pun tidak mengerti dengan apa yang diucapkannya itu. 야, 인마, 너 어제 무슨 일 있었어? 망가뜨려. 야, Pada siang harinya, Sohyun kembali memburu target yang kedua. Tapi lagi-lagi, pria itu bukan pelaku pembunuhan Joyun. Sohyun terlihat gelisah sebelum menemukan pelakunya. Dia terus-terusan tidak bisa tidur. Sementara kita berpindah ke perempuan ini yang sedang menunggu bis untuk pulang. Pada malam itu kondisinya sudah sangat sepi, sampai pada akhirnya datanglah mobil kuning yang dikendarai oleh psikopat. Psikopat ini ternyata bernama Ja Kyung Chul. Dia merayu dan memaksa perempuan itu untuk masuk mobil. Lalu tak lama berselang, perempuan ini menjadi korban yang entah keberapa. 괜찮습니다. 왜요? 네? Kembali lagi ke Sohyun, dia mendatangi sebuah rumah yang diduga tempat tinggal Kyung Chul. Tapi sayangnya di rumah itu hanya ada orang tua beserta anaknya. Sementara Kyung Chul sendiri sudah lama meninggalkan rumah dan menelantarkan keluarganya itu. 지가 난 새끼까지 버리고 나간 자식이? 양평인가? Namun di saat Sohyun hendak pulang, dia mencoba bertanya kepada anaknya Kyung Chul ini. Dan dari situlah dia akhirnya bisa mengetahui keberadaan Kyung Chul. Di dalam rumah ini, Sohyun menemukan banyak barang milik semua korban yang telah dibunuhnya. Lalu pada saat dia melihat bagian belakang rumah, Sohyun menemukan cincin tunangannya itu. Dan dari sinilah dia tahu jika Kyung Chul adalah pelaku utama pembunuhan ini. Beberapa hari kemudian, kita melihat Kyung Chul sedang menghantar siswi pulang sekolah. Pada saat itu, dia terlihat sangat senang sekali karena akan ada mangsa baru yang didapatnya. Dan benar saja, siswi yang terakhir kalinya diantar menjadi korban selanjutnya. Dia mengikatnya lalu memulai untuk mengeksekusi. 금방 끝날 거야, 아저씨가. Belum juga beraksi, tiba-tiba kita melihat Sohyun datang, dan tanpa banyak basa-basi, Sohyun pun langsung menyerangnya. Sebenarnya Kyung Chul mencoba melawan, tapi sayang bela diri Sohyun lebih jago, sampai akhirnya dia bisa membuat Kyung Chul tak berdaya. Sebenarnya Sohyun bisa saja menghabisi nyawa Kyung Chul ini, tapi Sohyun lebih memilih untuk menundanya. Dia akan balas dendam dengan caranya sendiri. Dia akan membuat penderitaan sebelum Kyung Chul mati. Sohyun memasukkan kapsul GPS dan mikrofon itu melalui mulutnya. Saat Kyung Chul sadar, Sohyun sudah tidak ada lagi di tempat.
Dia menghilang dan mulai mengawasi dari GPS yang ada di dalam tubuhnya Kyung Chul. Malam itu, dengan kondisi yang bisa dibilang cukup parah, ternyata Kyung Chul ini masih berani berbuat kejahatan. Saat dia naik sebuah taksi dan melihat dua orang di dalam mobil itu, dia masih berani melakukan perampokan dan pembunuhan terhadap dua pria itu. 우리 모두 운 좋다고 했죠. Lanjut pada esok harinya, Kyung Chul mendatangi sebuah klinik untuk mencari obat luka. Dan saat hendak membayar, dia melihat kasir klinik ini yang sangat cantik. Alhasil muncullah niat jahat dari dalam dirinya. Kyung Chul diam-diam masuk ke ruangan dan memaksa kasir itu untuk melayaninya. 너는 좋게 가보자. 빨려나! Untungnya, sebelum perbuatan Kyung Chul makin nekat, So Hyun datang ke ruangan dan langsung memukul Kyung Chul menggunakan tabung apar. Walaupun sempat terluka, So Hyun tak berhenti memukuli psikopat ini. Bahkan sebelum pergi, So Hyun dengan sengaja melukai kakinya. Lalu So Hyun meninggalkannya di sebuah lapangan. 이렇게 약한 척해. 이제 시작인다. Pada malam harinya, Kyung Chul terlihat sangat marah setelah dipermainkan oleh So Hyun. Dia pergi ke tempat rekannya yang bernama Dogi. Dogi dan Kyung Chul ini sama-sama psikopat. Di saat So Hyun mengintai, tiba-tiba dia ditelepon oleh ayahnya Jo Yun dan adiknya. Mereka meminta So Hyun untuk pulang dan tidak melakukan balas dendam ini. Tapi So Hyun tidak mendengarkan mereka. 아니야. 좀 어떤 상태인지 아세요? 저 요즘 하지만 그 일은 그만뒀으면 좋겠어요. 의미 없어요. 이제 그만둬요. Di sini, So Hyun menyelinap masuk ke rumah, lalu di saat Dogi hendak mengeksekusi perempuan ini, So Hyun datang dan mencoba menggagalkannya. Suara berisik di tempat itu membuat Kyung Chul terbangun dan mengambil senjata. Tepat ketika So Hyun hendak memotong tangan Dogi, Kyung Chul datang dan menembak ke arah So Hyun. Untungnya, So Hyun cepat menghindar. So Hyun mencari senjata untuk melawan Kyung Chul, tapi tiba-tiba dia diserang oleh wanita ini, dan tak lama kemudian datang lagi Dogi yang ikut menyerang. Walaupun mengalami luka, So Hyun tetap berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Begitu juga dengan Kyung Chul, untuk kesekian kalinya dia kembali tertangkap dan dipukuli oleh So Hyun. Lanjut pada keesokan harinya, tim kepolisian mendatangi rumah Dogi untuk melakukan identifikasi dan juga mendalami kasus ini. Sementara berpindah ke ayahnya Jo Yun yang didatangi kepala polisi. Dia diberitahu tentang perbuatan So Hyun yang sudah kelewat batas. Dia juga meminta agar So Hyun berhenti untuk melakukan hal nekat ini. 형님도 그게 지금 마음에 걸려서 이러고 있는 거 아니에요? 그만두게 해요. Kembali lagi ke So Hyun, dia bertemu dengan rekannya di sebuah rumah sakit. Kita juga melihat ada Kyung Chul yang terbaring lemah. Di saat itu, Kyung Chul ini tak sengaja mendengar percakapan So Hyun tentang kapsul GPS dan mikrofon yang diberinya waktu itu. Dan dari situlah, ketika Kyung Chul kembali dilepaskan, dia berusaha mengeluarkan kapsul itu dengan minum obat pelancar BAB yang dicurinya di sebuah apotik. Setelah Kyung Chul mendapatkan kapsul itu, dengan jiwa psikopatnya, dia memukuli seorang polisi dan memasukkan kapsul tersebut ke dalam mulutnya. Alhasil, So Hyun kehilangan jejak dan kesulitan untuk mencari keberadaan Kyung Chul.
Di sini Sohyun mulai panik. Dia akhirnya menemui Dogi di rumah sakit untuk menanyakan keberadaan Kyung Chul. Tapi Dogi ini malah membuat Sohyun marah dengan menghina dan menjelekkannya. Alhasil Sohyun pun merobek mulut jahatnya itu. 진짜 그 새끼 여자 그렇게 나쁘지는 않았을 거야. Sementara kita berpindah lagi ke Kyung Chul, kekhawatiran Sohyun pun akhirnya terjadi. Kyung Chul ini mendatangi rumah Joyun dan melakukan kekerasan kepada ayah dan adiknya Joyun. Tapi untungnya polisi cepat datang sehingga masih terselamatkan. Tapi Kyung Chul masih berhasil kabur. 왜 이렇게 미친 듯이 덤벼들어? 미쳤어? 이렇게? 응? 이렇게? Ketika Sohyun datang, dia dimarahi oleh kepala polisi. Akibat perlakuannya, ayah Joyun jadi terluka, sementara adiknya harus tewas. Tapi dengan kejadian ini, tidak membuat dendam Sohyun hilang. Dia malah semakin brutal. Di saat Kyung Chul merasa menang dan memilih menyerahkan diri kepada polisi, dari arah berlawanan ada Sohyun yang mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi lalu menculiknya. Dia tidak terima Kyung Chul hidup di dalam penjara. Kyung Chul dibawa ke rumahnya sendiri, lalu Sohyun menyiapkan skenario balas dendam yang belum pernah dirasakan Kyung Chul sebelumnya. 이제부터 걸맞게 대접해줄게. Kyung Chul ini teriak kesakitan dan meminta untuk diampuni, tapi itu tidak ada gunanya. Kemarahan Sohyun sudah tidak bisa dibendung lagi. Dia mengikat Kyung Chul di tempat penggal, lalu mengaitkannya ke pintu. Dan ketika pintu itu terbuka, pisau penggal langsung turun dan menewaskannya. Yang lebih parah adalah skenario itu akan terjadi di depan keluarga Kyung Chul sendiri. 무서워. Akhir cerita, Kyung Chul tewas ketika keluarganya membuka pintu. Sementara Sohyun hanya bisa menangis meskipun dia sudah berhasil membalaskan dendamnya. Dari sini kita bisa lihat ternyata balas dendam memang bisa bikin lega, tapi tidak bisa mengembalikan orang yang kita sayangi. Jadi kalau punya masalah, jangan sampai seperti ini. Marah itu boleh, tapi dendam itu jangan. Apalagi sampai bikin orang mati, karena ujung-ujungnya yang tersisa hanyalah penyesalan. Sekian alur cerita film kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Terus support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.